Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Nelatul Nikma, mahasiswi dari Prodi PKPI semester 4. Pada video ini saya akan melakukan simulasi konseling sebaya dengan tema konflik pertemanan. Dalam kasus konflik pertemanan ini, konseli saya adalah seorang siswi yang memiliki kepribadian pendiam dan cenderung kurang bergaul. Di sekolah, ia sering menjadi sasaran teman-temannya yang lebih dominan. Ia kerap disuruh membeli makanan dan minuman ke kantin, bahkan harus mengganti pesanan menggunakan uang pribadinya jika dianggap tidak sesuai. Selain itu, ia juga sering dipaksa mentraktir teman-temannya hingga uang sakunya habis. Saya mengangkat kasus konflik pertemanan ini karena sangat relevan bagi remaja, karena pada masa remaja penerimaan dari teman sebaya menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi mereka. Banyak remaja yang memilih diam ketika diperlakukan tidak adil karena takut dijauhi, diejek, atau kehilangan teman. Akibatnya mereka menyimpan masalah sendiri dan mengalami tekanan emosional yang dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, serta proses belajar di sekolah. Baik, melalui simulasi konseling sebaya ini saya akan menunjukkan bagaimana seorang konseling sebaya itu menjadi sarana dukungan awal bagi teman yang sedang mengalami masalah sebelum mereka memperoleh bantuan yang lebih profesional. Mbak Nay, Ya, kenapa Nat? ada cerita nggak? Boleh. Tapi takut, Kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. takut disebarin. Loh, kan konseling sebaya itu aman, kita bisa menjaga rahasia. Berarti nggak disebarin. Enggak dong. Hmm, takut gini loh Mbak, Gimana? kan di kelas itu kan ada teman-teman yang berpengaruh ya, satu kelompok. Kayak, ya aku sih nggak dibully ya, cuman aku orangnya pendiam. Terus nggak suka bergaul deh pokoknya. Nah, di situ dari kelompok-kelompok itu yang suka berpengaruh itu suka nyuruh-nyuruh aku gitu, kayak nyuruh ke kantin beli es, kalau nggak cocok nanti ini apa uangku sendiri yang disuruh ganti gitu loh. Kan itu kan sebenarnya kayak bullying juga nggak sih jadinya. Nah, jadi aku capek kayak gitu. Aku kan bilang ya ke ibuku, terus kata ibuku gini, alah uang cuman masalah kayak gitu gitu katanya. Ya terus aku mau gimana? Terus aku bilang kalau uangku tuh sering habis kalau buat itu, buat ya ibaratnya kan traktir itu ya Iya. ganti-ganti itu. Nah, katanya katanya ibu, loh ya udah kamu harus lawan gitu lah. Ya aku mau lawan itu nggak bisa karena kan itu orang berpengaruh gitu, Mbak. Jadi ya susah gitu. Jadi susah aku harus gimana? Nah, aku nggak ada teman kan yang mau ngebela. Terus aku mau cerita sama ayahku kan ayahku nggak ada, ayahku kan kerja kan. Jadi aku cari sama ibuku doang. Ibuku ya juga kerja sih pagi. Jadi ya cuman ada nenek. Ya masa aku mau cerita ke nenekku yang tua kan nggak mungkin gitu. Jadi ya udah Mbak, mana jadi anak pertama kan susah ya. Masih masih ada adik, aku harus ngurus adikku, harus ngurus ini, belum lagi di sekolah aku kena bully kayak gitu. Jadi aku harus gimana? Gini ya, Nat, kalau kamu ada masalah itu cerita aja ke aku, atau enggak kamu bisa cerita sama guru BK. Mungkin guru BK bisa nyelamatin kamu, bisa ngebantu kamu. Tapi Nanti kamu bukannya nanti kalau masuk BK kan kayak gitu, apa dikiranya bermasalah gitu kan? enggak dong. Kan Guru biasanya gitu. guru BK kan tempatnya untuk cerita. Jadi kamu kalau mau ke guru BK juga nggak apa-apa, cerita-cerita masalah kamu, kenapa ada masalah apa gitu di sekolah, nggak apa-apa. Emang iya. Iya, daripada kamu bingung, eh, nggak dipeduliin sama orang tua, cuma didengar aja tapi tanpa berempati orang tua. Jadi kamu nanti kan capek sendiri. Jadi nggak apa-apa, cerita aja ke aku atau ke guru BK. Bisa. Jadi kamu nggak terlalu terbebani pikirannya.
Capek nggak sih Mbak jadi kayak aku gini? Aku sebenarnya nggak bisa merasakan 100% yang kamu rasakan, tapi aku bisa merasakan sedikit. Pasti kamu capek banget karena menjadi anak pertama itu bebannya itu sangat berat pasti ya. Apalagi nggak terlalu dipedulikan sama orang tua. Jadi mungkin pasti kamu juga capek banget gitu. Gak apa-apa ya. Ya udah nanti aku kalau ada apa-apa cerita kembali lagi nggak apa? Boleh. Apa dong? Tapi jangan di ini. Aman. Rahasia Makasih, kamu akan terjaga. makasih Mbak Nai. Ya, Makasih udah dengerin aku. sama-sama. Baik, pada simulasi konseli ini saya menggunakan beberapa keterampilan dasar konseling. Keterampilan yang pertama yaitu active listening atau mendengarkan secara aktif dengan memberikan perhatian penuh kepada konseli selama dia menceritakan masalahnya. Dan saya juga berusaha untuk tidak memotong pembicaraan konseli dan berusaha juga untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas. Yang kedua yaitu pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai konseli permasalahan yang dialaminya. Dengan pertanyaan terbuka ini, konseli itu bisa lebih leluasa untuk menceritakan masalahnya tanpa harus tanpa kita menghakiminya gitu, tanpa konseli itu merasa untuk dihakimi begitu. Yang ketiga yaitu empati. Bagaimana saya menempatkan diri saya diposisikan sebagai konseli yang merasa sedih, kecewa atau lelah, sakit karena akibat bullying, dan juga memvalidasi kepada konseli bahwa perasaan itu sangat wajar karena juga mengingat bagaimana dia menghadapi masalahnya yang sangat berat itu baik di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan dukungan kepada si konseli, seperti berbicara kepada guru BK dan tidak memendam masalah ini seorang diri. Dalam proses ini saya juga berusaha untuk tidak menggurui dan memaksakan pendapat si konseli, tetapi membantu konseli melihat pilihan yang dapat dipertimbangkan diri mereka. Baik, dalam sesi simulasi konseli sebaya ini, kesulitan yang saya alami yaitu bagaimana saya mengimbangkan antara mendengarkan dan merespon konseli yang secara tepat begitu. Karena ketika saya melakukan sesi simulasi konseli ini, sebagai konselor sebaya terkadang muncul keinginan itu memberikan nasihat atau memberikan solusi, padahal yang lebih ingin dirasakan oleh konseli itu atau yang lebih dibutuhkan oleh konseli itu adalah mereka itu ingin kita untuk lebih mendengarkan atau hadir di situ dan dipahami terlebih dahulu. Karena percuma kalau bercerita kepada kita sebagai konselor sebaya tapi tidak memahami dan tidak mendengarkan, itu bagi konseli itu pasti sangat tidak dihargai begitu. Dan saya juga menyadari bahwa menjadi konselor sebaya itu memiliki keterbatasan atau memiliki batasan. Konselor sebaya itu bukan psikolog maupun konselor profesional, sehingga tidak dapat menangani seluruh permasalahan konseli secara mendalam. Peran konselor sebaya juga lebih fokus pada memberikan dukungan, berfokus mendengarkan, serta membantu teman mengenali pilihan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, dalam kasus ini saya memberikan rujukan kepada guru BK sekolah. Rujukan penting dilakukan karena masalah bullying yang dialami konseli sudah berlangsung cukup lama dan juga berdampak pada kondisi emosionalnya serta membutuhkan dukungan dari pihak sekolah agar konseli mendapatkan perlindungan dan penanganan yang lebih tepat atau lebih profesionalnya lagi. Melalui simulasi ini saya belajar bahwa
kehadiran seseorang yang mau mendengarkan tanpa mereka menghakimi itu sangat dibutuhkan oleh teman, karena bisa memberikan mereka rasa aman dan nyaman dan membantu teman yang sedang menghadapi masalah merasa tidak sendirian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.